Datuk Panglima Raya adalah manusia super tangguh dan berasal dari dua dunia, yaitu alam nyata dan alam tak kasat mata. Tempat asalnya berasal dari satu negeri yang bernama Negeri Parabunian. Ketika beliau muncul di kehidupan nyata, maka kehadirannya, keberadaannya selalu bikin heboh dan bikin geleng-geleng kepala. Apabila orang ini duduk di tengah lautan, maka seketika itu juga lautan jadi kering kerontang. Enak ya guys, nyari ikan tinggal nyeduk-nyeduk saja, dan banyak orang bisa panen rongsokan harta karun di laut ya guys. Kapal-kapal tenggelam, keramik antik, harta benda emas dan perak, itu banyak terdapat di dasar lautan. Ketika Panglima ini duduk di gurun, maka seketika itu juga turun hujan lebat dan gurun menjadi banjir. Ketika nantinya banjirnya surut dan rumput pada numbuh, maka yang senang adalah para onta di gurun. Sewaktu-waktu Panglima Raya mendatangi mendung yang gelap gulita, maka seketika itu juga mendung bubar minggat pindah dan hujan di tempat yang lain. Tapi bingung juga ini guys, apakah nih Panglima mendatangi mendung seperti burung emprit atau kampret gitu, atau dia sambung-sambung tangga sampai 1 juta tangga guys. Apapun itu guys, ini cuman buat hiburan saja guys, biar kita nggak terlalu stres. Satu ketika Panglima Raya mendapat tugas dari sang Perdana Menteri untuk menyuburkan tanah-tanah yang tandus gersang. Dengan kekuatannya yang dibantu dengan kekuatan semesta alam guys, ini Panglima Raya berputar-putar dulu sampai sempoyongan, lalu wush, bulan-bulan selanjutnya tanah yang gersang, gundul dan tidak teratur itu menjadi subur. Suatu saat Panglima Raya muncul di kehidupan nyata, maka dia duduk di satu gunung. Maka seketika gunung-gunung yang lain termasuk gunung yang didudukinya runtuh hancur menjadi kepingan. Panglima Raya sesungguhnya adalah fenomena alam semesta. Kehadirannya di dunia nyata selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dia muncul di alam nyata dalam waktu 8 tahun sekali. Tidak sembarang orang dapat melihat atau bertemu dengannya, kecuali mereka-mereka yang berhati lurus, tidak serakah dunia, dan tidak punya atau sedikit mempunyai penyakit hati. Jika bukan karena kehendak sang takdir, maka walaupun Panglima Raya muncul di depan batang hidungnya, orang itu pun tidak bisa melihatnya. Anehnya, Panglima Raya tidak pernah mau diberi jamuan, makan, minum, dan sebagainya. Walaupun Panglima Raya adalah sosok yang luar biasa perkasa, namun bukan berarti sebagai makhluk ciptaan Tuhan dia tidak mempunyai rasa takut dan kecemasan. Kecemasan dan rasa takut sebagai makhluk ciptaan yang dia sembunyikan sejak lama. Panglima Raya selalu takut duduk di warung, rumah makan, apalagi restoran. Itu tempat yang paling dia hindari, mengingat selera makannya yang luar biasa dan beda dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Makannya itu tidak ada batasannya. Maka sekali dia duduk di warung atau restoran, semua makanan yang ada di situ ludes. Itu yang membuat Panglima Raya cemas. Bukan cuma satu rumah makan yang dia datangi yang ludes, tapi seluruh rumah makan yang ada di sekitar tempat yang dia datangi habis tidak bersisa. Intinya apa yang dia takutkan
adalah takut tidak kuat membayar, dan dia takut sekali banyak utang. Tidak ada makhluk ciptaan yang sempurna, hanya Tuhan yang maha sempurna dari semua kesempurnaan. Walau demikian, Panglima Raya adalah legenda dari kehidupan dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Di kemunculannya di kehidupan nyata beberapa waktu yang lalu, Panglima Raya bertanya kepada seluruh penduduk yang ditemuinya, "Apa yang kalian butuhkan?" Maka secara serentak beramai-ramai para penduduk menjawab, "Kami butuh ikan yang banyak, Panglima. Tolong sediakan ikan agar anak-anak kami tidak mengalami gizi yang buruk dan stunting." Tanpa banyak bicara, sang Panglima langsung menyeburkan diri ke sungai yang luas dan dalam. Maka seketika itu juga ikan-ikan pada mabuk, dan para penduduk berebutan memungutin ikan yang mabuk. Wadaw, ternyata Panglima tubuhnya beracun juga ya ini. Waduh, waduh, waduh. Selagi penduduk sibuk memungutin ikan, maka sang Panglima Raya melenyapkan diri begitu saja tanpa diketahui mereka.